seperti gigi, lidah, dan air liur. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi, karena terdapat enzim petialin yang mengubah amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Selanjutnya, makanan akan diteruskan melalui kerongkongan atau yang dikenal dengan esofagus. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Selanjutnya, makanan akan memasuki lambung. Di dalam lambung, makanan akan teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Di dalam lambung juga terdapat enzim-enzim pencernaan seperti pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, renin yang menggumpalkan protein susu, HCl, membunuh kuman yang terbawa oleh makanan, serta mengaktifasi pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, makanan akan dibawa ke usus halus. Di dalam usus halus, terjadi penyerapan sari-sari makanan. Dinding usus halus terdiri dari jonjot-jonjot usus atau yang dikenal dengan villi. Fungsi dari villi adalah memperluas daerah penyerapan sehingga makanan yang diserap dapat lebih banyak dan cepat. Selanjutnya, makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan diteruskan ke dalam usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli. Fungsi dari bakteri E. coli ini adalah membantu proses pembusukan sisa makanan. Dan sebagian besar air diserap kembali oleh usus besar. Selanjutnya, sisa-sisa pencernaan dibuang melalui anus dalam bentuk feses. Selanjutnya adalah proses pencernaan pada ruminansia. Pada umumnya, prinsip pencernaan manusia hampir sama dengan proses pencernaan pada mamalia, hanya terdapat modifikasi pada organ pencernaan tertentu. Contoh dari hewan ruminansia atau pemamah biak adalah sapi dan kambing. Proses pencernaan yang terjadi pada ruminansia terdiri dari pencernaan secara mekanis, pencernaan secara kimiawi, dan pencernaan secara biologis. Proses pencernaan dimulai dari mulut, di mana hewan ruminansia memakan rumput yang mengandung selulosa. Selulosa adalah bahan yang sangat sulit dicerna oleh tubuh. Selanjutnya, makanan akan diteruskan melalui kerongkongan atau esofagus. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam rumen. Di dalam rumen, pencernaan akan dibantu oleh mikroorganisme yang memecah selulosa. Mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulosa seperti bakteri selulolitik anaerob. Kemudian, makanan akan diteruskan ke retikulum. Makanan akan dicerna menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang disebut dengan bolus. Setelah itu, bahan makanan akan dimuntahkan kembali ke mulut. Kemudian akan dikunyah untuk kedua kalinya hingga lumat dan akan ditelan menuju perut omasum. Di dalam omasum terjadi penyerapan air pada makanan. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam lambung yang sebenarnya atau yang dikenal dengan abomasum. Di dalam abomasum terjadi proses pencernaan secara enzimatis. Selanjutnya akan diteruskan ke usus kecil atau usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara enzimatis, dan di usus halus juga terdapat penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang tidak terserap akan diteruskan ke usus besar. Di usus besar akan terjadi penyerapan air. Kemudian, ampas akan dibuang melalui anus dalam bentuk feses.